Blok Masela, perdebatan Blok Masela menjadi debat politik menarik. Bagi orang yang bertahun-tahun bekerja di bidang oil and gas, hal ini bisa dikaji dari banyak segi, tidak terkecuali bagi saya. Apalagi, dunia gas adalah dunia yang saya kenal dengan baik 20 tahun terakhir ini. Mungkin, saya bisa kasih ide buat urun rembuk dalam masalah ini. Mudah-mudahan saran saya ini bisa diterima, sebab, sebagai pelaku bisnis, saat ini saya memiliki 50 mmCFD gas di Gundih, Cepu, Jawa Tengah dan 35 mmCFD di Prabumulih, Sumatera Selatan. Ini mungkin angka yang kecil, namun setidaknya saya memiliki pengalaman untuk saya bagi. Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah berapa besar gas Masela itu? Cadangannya ternyata sangat besar. Blok ini bisa memproduksi 1000 mmCFD selama 25 tahunan, angka ini fantastis. Tentu, luar biasa besar. Dari segi ekonomi, apa manfaat gas dari sumur Masela itu? Mengapa menjadi sumber keributan? Dari segi investasi, berapa besarannya? Dulu saat menjabat, Rizal Ramli ngotot kalau blok ini harus diproduksikan di darat, sementara, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bersikeras di laut perlu dibuat platform offshore. Sejujurnya, saya sangat bersyukur dengan perdebatan ini, sebab, saya kini bisa melihat kapasitas dan kapabilitas seorang menteri dari pilihannya. Satu mantan menteri saat menjabat berpendapat produksi perlu dilakukan onshore atau didaratkan di pulau. Ini bisa jadi Pulau Tanimbar, Selaru, bahkan di Pulau Aru. Satu menteri lagi ingin produksi digelar offshore atau floating. Alasan mengapa produksi harus dibangun di darat adalah agar bisnis turunan atau hilirisasi tumbuh di area tersebut, misalnya di Pulau Aru. Sedangkan, alasan utama mengapa lebih baik dibangun offshore, base produknya yang berupa LNG bisa dijual ke daerah lain atau diekspor sehingga bisa cepat monetize. Uang itu bisa digunakan untuk manfaat lain, juga bisa berbalik ke wilayah penghasil sebagai cash base. Bukankah solusinya sebenarnya sederhana? Saat ini, POD atau Plan of Development Masela sedang diperdebatkan. Untuk proyek 10 tahun lagi, gas dropnya ada di tahun 2026 ke atas. Cadangan Masela 10,6 TCF atau triliun cubic feet, itu besar sekali, ya, sangat besar. Untuk memudahkan, mari saya berikan gambaran dalam satuan uang. Mungkin dengan begini sahabat lebih bisa membayangkan, secara singkat dan sederhana, nilai ekonomi blok ini kira-kira 7 juta dolar Amerika per hari selama 20 tahun, totalnya sekitar 50 miliar dolar Amerika. Apa Anda bisa membayangkannya? Itu perhitungan, hanya, dari sisi kalau gas ini dijual sebagai LNG. Kalau hilirisasi kita teruskan untuk menghasilkan listrik, kita bisa memproduksi kira-kira 5,000 MW daya listrik selama 20 tahun. Atau, kalau dibuat pupuk urea, kita mampu swasembada pupuk, alias independen dalam hal ketahanan pangan. Kalau begitu, untuk sebuah aset yang akan kita pakai Oktober 13 tahun lagi, kira-kira POD mana yang bagus? Pak Rizalkah yang dengan pendapatnya mengatakan bahwa ini harus dilakukan onshore? Ataukah pendapat Pak Sudirman bahwa blok Masela lebih menguntungkan berjalan offshore? Baiknya kita teruskan lagi pemaparan ini. Lifting gas itu mudah. Pertanyaannya, siapa off-taker gas tersebut? Siapa yang ambil dan mau diapakan? Siapa yang mau investasi di blok Masela sebesar 20 miliar dolar Amerika atau setara 260 triliun rupiah yang modalnya baru balik sekitar 7-9 tahun? Belum lagi, kalau semua ini perlu pembangunan industri turunan gas, misalnya, gas-fired power plant, per 1000 MW saja diperlukan investasi 2 miliar dolar Amerika. Kalau semuanya dibuat power plant, angka yang dibutuhkan bisa bertambah 5 miliar dolar Amerika. Adakah yang IRR-nya kecil hanya 12% sampai 16% saja? Sekarang apa pendapat saya? Begini, Bapak berdua, pendapat saya, kalau ada pengusaha Indonesia atau BUMN Indonesia yang mampu mengelola dan memiliki kapital tersebut, berikan pada mereka. Tapi, kalau perusahaan asing tolong tahan dulu. Berikutnya, soal produksi lebih baik didaratkan di pulau ataukah offshore? Untuk pertanyaan ini, saya pilih yang paling kecil risiko sosialnya. Saya tidak mau ada Ambon Merah dan Ambon Putih yang rebutan wilayah. Jadi, saya pilih offshore. Offshore lebih simpel operasinya. Wahai bapak-bapak, hilirisasi jangan dilakukan di daratan Maluku, sebab wilayah ini bukan pangsa pasarnya.
Di sini tidak ada pengusaha yang mau beraktivitas dan melakukan hilirisasi karena tidak ada pasar yang menelan produk outputnya, jadi pilihan saya, offshore dan dikerjakan oleh pengusaha, BUMN, atau konsorsium BUMN, ini kalau pilihannya seperti yang sedang diperdebatkan kini dan POD harus dibuat sekarang. Namun, kalau saya diberikan opsi lain saya akan memutuskan langkah yang lebih strategis. Saat ini, lebih baik kita impor gas sesuai kebutuhan, lock up pembelian 30 tahun dari Australia, sebab kita tahu, harganya saat ini murah, hanya 3 hingga 4 USD saja, dan Australia bisa dikontrak jangka panjang 30 tahun, dengan kata lain. Mari kita simpan Masela buat anak cucu kita bisa belajar dari Amerika yang tidak pernah menggunakan cadangan gasnya, mereka beli dari negara lain dulu. Cadangan mereka masih utuh sekitar 70%. Jika kita melakukan ini, secara geopolitik, Australia pun senang karena artinya Indonesia menjadi mitra strategis di bidang LNG mereka. Secara tabungan, cadangan kita bisa kita pakai nanti, mungkin 50 tahun lagi. Sekarang, kita sedot dan beli LNG milik Australia, kita juga bisa membeli dari Rusia yang memproduksi gas dari Pulau Sakhalin. Penawaran Rusia ini ada dan aktif mereka tawarkan, walau begitu, Rusia mungkin perlu strategi untuk kita manfaatkan karena posisinya di Vladivostok dekat Jepang dan menjadi incaran pasar Asia Timur dan Tenggara. Sedikit insight, Amerika tidak senang Rusia memproduksi gas Sakhalin ini, tetapi, saat ini Amerika tidak bisa melakukan apapun, Amerika sedang ditekan oleh Rusia setelah mainan Amerika yaitu ISIS, dihajar Rusia. Maka, minyak Amerika melorot ke angka $30 Amerika per barel ini di bawah harga produksi. Momen ini dipergunakan Rusia untuk memproduksi gas Sakhalin. Amerika kecolongan. Jadi Pak Menteri, mari kita bermain cantik, kita pepet Rusia, pepet pula Australia. Dalam jangka panjang, kita bisa mengambil sebagian cadangan Sakhalin. Dengan begini, kita bisa menjadi pemain global di LNG sebagai trader, user, dan produsen. Saat ini, lebih menguntungkan jika kita beli dulu dan kunci harga jangka panjang. Pada saat harga upside, kita pun bisa menjual dengan harga yang bagus. Jadi, saran saya, ayo kita tunda POD Masela 50 tahun lagi. Jangan sekarang saat di mana harga LNG lagi murah-murahnya. Pada saat itu, saya yakin banyak pengusaha Indonesia yang sudah mampu menangani blok ini demi kehidupan Indonesia yang lebih baik.